sering ada bercak-bercak darah, itu darah menetes. Itu biasanya roh yang menempati rumah tersebut adalah kuntilanak. Karena kuntilanak itu adalah makanannya adalah darah. Om Swastiastu. Selamat malam, Iru Pandit. Selamat malam juga semeton pemirsa subscriber YouTube Iru Pandit. Selamat berjumpa kembali. Jadi malam ini saya ingin berbincang-bincang kembali, menanyakan, mungkin ini juga ada hal-hal yang saya ingin ketahui dan juga semeton ketahui tentang beberapa hal. Hal yang ingin saya tanyakan sekarang adalah apa sih ciri-ciri rumah yang ada penghuninya, dalam artian penghuni makhluk halus atau gaib. Biasanya yang saya ketahui atau sesuai dengan informasi dari teman-teman ataupun rumah yang lama tidak dihuni, rumah tersebut sering ditempati oleh makhluk halus, baik itu kuntilanak atau wong samar atau sejenisnya. Nah, di sini saya ingin menanyakan apa sih ciri-ciri ketika rumah tersebut atau rumah yang sudah lama tidak dihuni kok bisa disenangi makhluk halus. Nah, seperti apa ciri-ciri rumah itu ada makhluk halusnya? Dan bagaimana nanti cara untuk menetralisir atau menghilangkan atau mengusir roh halus tersebut atau makhluk halus tersebut? Mari kita dengarkan sama-sama penjelasan dari Juru Pandit. Ngiring untuk waktu yang persilahkan. Om Swastiastu, selamat malam para hajang wengi, para semeton, sahabat channel Juru Pandit. Dumugi irage sareng sinami, kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan Yang Maha Kuasa. Apa yang ditanyakan oleh Juru tadi, jadi penting juga untuk kita ketahui, jangankan kalau kita beli rumah yang kondisinya kita tidak tahu, sedangkan banyak ini terjadi rumah yang sudah ditempati saja bisa dihuni makhluk halus. Ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita gunakan untuk menganalisa keberadaan makhluk halus. Jadi kita akan bicara ciri-ciri dulu, baru bagaimana nanti cara mengusir atau memindahkan. Nah, ini yang pertama, biasanya kalau rumah yang kita huni ada penghuninya, yaitu di rumah kalau sering ada bercak-bercak darah, itu darah menetes. Itu biasanya roh yang menempati rumah tersebut adalah kuntilanak. Karena kuntilanak itu adalah makanannya adalah darah. Makanya dia habis makan kan menetes di lantai. Itu biasanya. Terus sering terdengar suara-suara aneh. Ini sering terjadi. Biasanya bejero kalau di kamar mandi sering ada suara orang mandi. Terus kemudian air keran hidup dengan sendirinya. Di dapur seperti ada orang yang memasak, seperti ada orang yang berjalan. Nah, ini itu sudah dipastikan pasti ada penghuninya. Kemudian aroma, ini bau aroma yang aneh, itu yang paling dominan kita ketahui ciri-cirinya aneh ya. Kalau makhluk yang levelnya bawah itu biasanya baunya agak busuk, agak kayak ngid ya, baunya ngid, ngid ya. Bau tidak sedap. Itu kalau seperti darah yang sudah lama
kayak mengering ya, itu baunya pokoknya tidak enak. Itu biasanya. Baunya harum. Ada juga roh yang mungkin levelnya agak lebih bersih ya, itu baunya agak harum, itu biasanya. Tapi kalau rumah-rumah kosong yang agak lebih kotor itu jarang berbau wangi. Sering terjadi kehilangan, biasanya rumah perabotan, terjadi kehilangan uang. Kemudian beberapa hari, 1 hari atau 2 hari muncul kembali. Itu biasanya muncul kembali di tempat yang sama. Nah, itu kemudian ciri yang bisa kita rasakan. Nah, kerap pasti sering melihat seperti ada bayangan sekelebat, gitu, cepat sekali. Itu biasanya. Itu sebenarnya bukan halusinasi, itu benar-benar ada bayangan. Nah, kemudian seperti ada yang mengikuti, mengintai kita. Kalau kita sendiri apalagi, seperti ada yang di belakang ada seorang. Kemudian kerap sering bangun tengah malam. Kemudian spontan merasa ketakutan. Terus setiap malam sering ada yang mengetuk pintu padahal tidak ada ya siapa-siapa. Perilaku hewan juga menunjukkan bahwa rumah kita itu berhantu. Hewan ini sering merasa ketakutan ya. Kalau kalau di Bali nyalung ya. Anjing itu sering nyalung melolong di rumah pekarangan, itu dia sedang melihat sesuatu. Kemudian toke bisa juga, karena tokek itu ya tokek yang bunyinya tengah-tengah malam di saat-saat sedang kita lelap tidur, bunyinya aneh. Ini juga bisa kita salah satu pertanda bahwa rumah kita ada makhluk halus. Sebetulnya banyak sekali tanda-tanda yang bisa kita perhatikan bahwa rumah itu berhantu. Nah, yang jelas kalau rumah berhantu itu yang dominan kita rasakan adalah rasa takut. Tidak nyaman tinggal di rumah tersebut, tidak nyaman. Bahkan di siang hari pun kita sering merasa ketakutan. Seperti ada yang menghantui, itu biasanya. Nah, kemudian sekarang yang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengusir ya? Seperti apa yang ditanyakan Bejero. Pertama, tentu rumah kita harus kita bersihkan, kita berikan pencahayaan yang bagus. Terkadang warna cat itu juga mempengaruhi. Cari warna-warna yang agak lebih cerah ya. Itu juga terkadang bisa membantu. Kemudian kalau ada ventilasi udara, kasih dia buka-buka biar ada cahaya matahari masuk. Kemudian kita bisa gunakan cara yang kedua ya, bakaran menyan kayu gaharu. Ini sangat bagus juga untuk mengusir, karena dia mungkin karena baunya yang tidak disenangi makhluk halus, itu juga bisa membantu. Kita juga bisa memberi aroma-aroma yang wangi. Kalau makhluk halus ya mungkin levelnya agak rendah, dia kurang nyaman dengan bau wangi-wangian. Kasih dia semprotkan sewaktu-waktu. Terus bawang, ini ampuh ini, bawang merah. Kita kasih doa, mantra-mantra. Nanti teman-teman yang ingin mencoba, saya nanti buatkan mantranya di deskripsi ya. Silakan Anda lihat di sana. Bawangnya diiris atau dikupas sedikit,
kemudian gantung di pintu masuk, gantung. Sisanya juga bisa ditaruh di tempat di setiap sudut rumah. Itu bagus sekali. Tapi itu sifatnya sementara. Ketika nanti bawang sudah kering, ini baunya sudah hilang, lagi dia kembali. Itu biasanya ini tidak permanen. Tidak permanen. Tetapi bisa mengusir selama 24 jam. Selama bawang itu belum kering. Nah, kemudian kita bisa gunakan untuk menetralisir dengan garam uku atau garam krosok. Kalau sahabat di Jawa mengatakan garam krosok dengan air laut. Ini agak lebih permanen. Nanti kasih doa, mantra-mantra suci. Kemudian setelah kita kasih doa, kita percikkan ke semua halaman rumah. Ke kamar, ke setiap kamar rumah, kemudian di halaman itu putarannya ke kiri. Atau kita bisa gunakan air sumber mata air. Sumber mata air nanti kita kalau di Hindu, di Bali ada namanya kayu dap-dap, itu disebut kayu sakti. Terus kita gunakan ilalang, kemudian kita ikat dengan benang tridatu, kita taruh di air, ya, kita kasih tempat air sumber mata airnya, kemudian nanti dibacakan mantra-mantra. Silahkan nanti teman-teman lihat di deskripsi. Nah, itu pembuatan hari melakukan ritualnya adalah Sumukliwon. Sumukliwon pada waktu jam Sandekali. Jam 6 sore. Itu, atau kita bisa menggunakan bungka. Bungka itu kelapa gading. Dibuka. Baca mantranya 11 kali. Kemudian dipercikan dan kita juga percikan ke tubuh kita, kemudian minum juga, kemudian raup. Itu percikan, itu kita lakukan pada waktu Sandikalu. Kemudian di bawah, di tempat pintu masuk rumah kita, itu buatkan nasi wong-wongan hitam. Di sana juga dipercikan. Artinya kita mengusir secara halus. Kembali, kalau kita mengusir makhluk halus, kita juga menggunakan etika. Maksudnya, kalau kita bicara baik-baik, dengan mereka, walaupun kita tidak bisa melihat, dengan bahasa kita sendiri, kita bicara baik-baik untuk mereka biar meninggalkan rumah kita dengan baik-baik. Dia pasti akan merespon dengan baik. Ya, dengan upah nasi wong-wongan, dan juga bisa dikasih beberapa sajen, bisa segahan macuwarna atau nasi wong-wongan, itu bisa. Tetapi kalau kita menantang dengan bahasa kasar atau menantang dengan kekuatan yang kita miliki, itu lain masalahnya. Itu nanti akan terjadi bentrok energi. Dia akan semakin galak. Bahkan bisa saja tidak mau meninggalkan rumah. Nah, itu. Karena satu hal yang perlu kita ingat, kita masih bisa mati karena kita masih berbadan jasmani. Tetapi kalau roh, itu yang perlu kita ingat, mereka tidak akan bisa mati karena dia sudah berbadan roh. Nah, sekuat apapun kita, kalau bahasa kita sudah menantang, itu sudah salah. Kita pasti akan dilawan. Nah, itu kita pakai bahasa dengan etika yang bagus.
Lain masalahnya pasti dia lambat laun akan mau keluar. Apalagi kita rajin berdoa. Nah, kemudian cara yang terakhir, kita mengucapkan mantra-mantra suci bersama keluarga sesering mungkin ya. Dengan mengucapkan mantra-mantra suci, jadi roh-roh itu akan merasa tidak nyaman. Jadi kekuatan mantra suci itu ketika diucapkan, dia akan merasa kepanasan. Itu kalau level roh-roh bawah. Jadi yang paling kuat sekali adalah kita mohon perlindungan kepada yang kuasa dengan jalan sembahyang. Itu yang paling kuat. Tetapi jalan yang lain ini tetap kita lakukan. Karena ini dengan sarana media air, laut atau air sumber mata air ini adalah media untuk membersihkan tempat-tempat ini. Nah, itu tahapannya. Itu Anda bisa lakukan kalau mungkin teman-teman yang merasa aneh di dalam rumah kita sendiri, bisa kita coba. Anda bisa coba lakukan, terapkan apa yang Tiang sampaikan tadi. Ada beberapa. Ada juga yang menggunakan jimat rerajahan, itu taruh nanti di tempat pintu masuk dan juga di pekarangan. Karena rajaan ini sudah diberikan mantra-mantra, sudah diberikan pasupati, ini juga bisa digunakan. Media sepatu kuda itu bagus juga. Sepatu kuda pasang nanti di tempat pintu kalau buat teman-teman yang sudah memiliki. Tentunya kalau sepatu kuda yang lepas dengan sendirinya ya. Itu kalau orang Bali bilang kalau memang bukan paici tidak akan dapat. Itu sepatu kuda. Tapi kalau mencongkel langsung ke kakinya itu beda, artinya beda. Nah, itu beberapa cara-cara untuk mengusir. Tetapi kalau kita punya ilmu, ya, teman-teman yang belajar keilmuan, alangkah bagusnya gunakan apa yang Anda ketahui. Yang jelas jangan menantang. Kalau 1, 2, 3 kita bicara baik-baik tetap dia tidak mau keluar, kita gunakan yang lebih keras lagi. Tetap ada tahapannya. Tapi alangkah bagusnya kita berdamai dulu. Berdamai, pasti dia mau. Luluh dia. Nah, mungkin itu beliau bagaimana ciri-ciri, kemudian cara mengusir makhluk halus. Kalau memindahkan beda. Kalau memindahkan, nanti Anda gunakan bungka ya. Kemudian bunga teratai kasih di atasnya, kasih dupa 11. Anda minta di sana, di mana tempat yang Anda rasakan ada penghuninya, taruh di sana bungkanya. Di bawahnya kasih nasi wowongan dan segahan mancawarna. Anda cukup mengatakan, ini rumah saya pindahkan Anda dengan dengan cara yang baik-baik. Silahkan dengan media ini Anda masuk ke dalamnya. Tetapi yang perlu kita ingat, kalau kita memindahkan, kita sudah punya tempat. Kita sudah punya tempat untuk mereka. Jadi setelah dia masuk, kita taruh di tempat yang kita sediakan, misalkan ada pohon besar atau rumah kosong yang lainnya, kita taruh di sana. Itu lebih aman. Bahasanya bisa gunakan bahasa gaib. Nanti ketika kita menaruh itu, kita gunakan bahasa gaib ya. Awang-awang biruku jatma widoro manuhitirno asih waluyu samudro atulung waringin sumantilo kamisno. Nanti lihat di deskripsi, saya tulis nanti secara lengkap. Itu kita taruh, kemudian nanti kalau memang dia sudah masuk ke dalam bungka itu ada tandanya.
ada tandanya, baru kita ambil, kita pindahkan ke suatu tempat. Itu cara aman. Yang jelas jangan menantang. Kalau menantang Anda, itu artinya Anda mau cari lepetan. Itu berbahaya. Apalagi benteng Anda tidak kuat. Nah itu saja, mungkin jujur ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, suksema niki. Gitu untuk penjelasannya. Oke, semeton sami teman-teman semuanya di channel Jero Pandit. Jadi begitu penjelasan singkat atau mungkin penjelasan yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, karena kita di alam atau di dunia ini tidak hidup sendiri ya, selain ada istilahnya yang saya yakin teman-teman ketahui, kita ada dua dunia atau mungkin dimensi lain atau yang mungkin teman-teman peka bisa merasakannya, tapi yang tidak akan tidak merasakan sama sekali. Nah, semoga ini bisa bermanfaat dan kita tutup juga dulu sampai di sini untuk perbincangan kita. Semoga sehat semuanya, rahayu sareng sami, semeton sami. Yang sini bantu para mesanti. Om Santi 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 Om.